Salam damai saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus. Bersama dengan saya Patricia Bay dalam renungan santapan firman Tuhan hari ini 14 Mei 2021, hari Jumat, Minggu Paskah ke-6. Renungan pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 15 ayat 9 hingga 17. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari, di dalam petikan Injil yang kita dengar pada hari ini, Yesus memberitahu kepada murid-muridnya bahwa Dia mengasihi mereka sama seperti Bapa di surga mengasihi Yesus. Ianya bermaksud Yesus mengasihi kita dengan sungguh-sungguh. Dia hidup untuk kita, mati untuk kita, dan bangkit dari antara orang mati untuk kita. Dia melakukan semua itu semata-mata karena kasih. Malah Dia mengasihi semua orang, bukan sahaja mereka yang ada di dalam bangunan gereja, tetapi juga mereka yang ada di luar sana. Hakikatnya adalah semua manusia yang dicipta adalah dikasihi Tuhan. Realitinya juga adalah tidak semua manusia mau menerima penyelamatan. Ramai mereka yang dikasihi Yesus memilih untuk hidup di luar kasih-Nya. Saudara dan saudari, kita tidak akan menerima penyelamatan jika bergelar Kristen hanya pada nama sahaja. Yesus menyatakannya dengan jelas kepada murid-muridnya yang telah berjalan bersama dengan Dia sehingga ke penghujung Injil Yohanes. Yesus menyatakan bahwa Dia mengasihi mereka dan meminta mereka untuk tinggal di dalam kasih-Nya dan harus menurut perintah-Nya, yaitu saling mengasihi karena Yesus mengasihi mereka. Tetapi apakah maksud Yesus dengan mengatakan, "Ikutlah perintahku"? Saudara-saudari, dalam Injil Yohanes bab 2 ayat 24, Yesus sangat mengetahui sifat manusia. Dia tahu bahwa sebagaimana besar kasih-Nya terhadap kita, kita malah cenderung
untuk mencari Tuhan-Tuhan lain. Kita memuja aktivitas sukan kegemaran kita, memuja pekerjaan kita, memuja keluarga, memuja selebriti, memuja YouTube, Facebook, Instagram, dan media sosial, dan banyak lagi Tuhan-Tuhan lain. Jadi Yesus berikan perintah kepada kita untuk memastikan kita tetap selamat dan sentiasa dalam naungan kasih-Nya. Dia selalu memberi kita amaran terhadap semua perkara yang boleh membawa kita jauh daripadanya. Tuhan menginginkan yang terbaik dari kita dan mau kita hidup di dalam realiti kasih-Nya. Perintah-Nya adalah panduan tepat yang mengekalkan kita pada laluan kasih-Nya. Saudara dan saudari, di dalam petikan Injil hari ini, kita juga mendengar perintah Yesus untuk saling mengasihi di antara satu sama lain, sebagaimana Dia mengasihi kita. Dapatkah kita membayangkan hidup kita benar-benar berlandaskan perintah ini? Berapa besarkah sukacita yang akan kita rasai? Suasana di mana kita menghargai setiap orang yang kita temui setiap hari dan menganggap mereka sangat-sangat berharga. Hidup di mana semua orang sanggup berkorban untuk mendahulukan kepentingan orang lain sebelum memenuhi keperluan pribadi. Jika sekiranya semua orang Kristen benar-benar menghidupi perintah ini, kita tidak perlu mencari kasih Tuhan di mana-mana. Kita pasti akan sentiasa merasai kasih-Nya hadir di dalam keluarga kita, pekerjaan kita, dan aktiviti kita sehari-hari. Saudara dan saudari, kita sepatutnya hidup di dalam kasih Kristus dan mengongsikan kepada dunia tentang kasih Kristus. Kedua-dua perkara ini tidak dapat dipisahkan, malah saling berkait rapat. Yesus telah menyatakannya dengan jelas. Oleh itu, jika kita mau tetap tinggal di dalam kasih Yesus, maka kita dipanggil untuk mengasihi orang lain, sebagaimana Yesus mengasihi kita. Marilah berdoa. Yesus, Tuhan dan sahabat kami yang setia, terima kasih atas kasih-Mu yang tak pernah berkesudahan bagi kami. Kini kami mengerti tujuan hidup kami, yaitu untuk saling mengasihi. Bantu kami dengan Roh Kudus-Mu untuk tetap hidup menurut perintah-Mu. Bantu kami untuk saling mengasihi dan menghargai sesama kami. Bantu kami untuk memperkenalkan kasih-Mu kepada semua pribadi yang kami temui di dalam hidup kami, agar Engkau terus mengasihi kami sampai pada saat kami kembali kepada Bapa di surga. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin.